Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Kamilia. Di sini saya akan mempresentasikan desain produk dan jasa dari pengembangan produk pertemuan 10 mata kuliah manajemen operasi. Menurut Kotler 2008, setiap perusahaan harus melaksanakan pengembangan produk untuk membentuk masa depan perusahaannya, di mana pelanggan selalu menginginkan produk baru dengan perubahan-perubahan seperti ciri khas, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika tidak ingin perusahaan yang dikelolanya mengalami kebangkrutan. Dalam perencanaan produk, produk harus dipandang sebagai pemecahan masalah bagi konsumen, di mana jika konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari produk tersebut. Dan yang terpenting di sini, bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk dapat memenuhi kebutuhannya. Jika kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, diharapkan di masa yang akan datang, konsumen akan melakukan pembelian berikutnya terhadap produk yang sama. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru. Yang pertama, ada pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen yang lengkap, lalu sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru, antisipasi terhadap reaksi para pesaing, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru, dan jasa apa yang terkait sebagai pendukung produk baru. Kebutuhan customer menjadi informasi penting yang menentukan peluang yang ada dalam pengembangan produk baru. Identifikasi dan analisis segmen pasar membantu untuk mengetahui segmen yang menawarkan peluang produk baru ke organisasi. Kepuasan konsumen mengidentifikasi seberapa baik pengalaman menggunakan produk baru dibandingkan dengan nilai yang diharapkan oleh pembeli. Definisi pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru atau menciptakan produk baru merupakan tugas yang sering terlupakan. Pada saat salah satu ataupun beberapa produk yang sedang dipasarkan itu berada pada tahap kedewasaan, maka perusahaan haruslah mulai memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya dan dari produk yang berada pada tahap tersebut untuk mengembangkan ide penciptaan produk baru. Produk baru inilah yang diharapkan nantinya dapat menggantikan produk lama yang sedang berjaya tersebut. Menurut Kotler 2008 lagi, pengembangan produk merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada atau menciptakan produk yang sama sekali baru melalui riset dan penelitian yang dilakukan oleh para manajemen pasar maupun melalui Departemen Penelitian dan Pengembangan. Tujuan pokok dari sebagian besar upaya pengembangan produk baru adalah mengamankan volume dari pertumbuhan laba dan mempertahankan posisi perusahaan saat ini sebagai inovator dan mempertahankan pangsa pasar yang ada pada saat sekarang. Produk baru adalah produk asli, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek-merek baru yang dikembangkan sendiri oleh bagian penelitian pengembangan produk. Itu menurut Giptono 2002. Dari definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan produk adalah merupakan suatu usaha yang telah ada atau penambahan banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Pada umumnya perusahaan mempunyai hubungan erat dengan inovasi. Di dalam menerapkan pelaksanaan pengembangan produk, maka perusahaan harus memperhatikan di antaranya produk yang dibuat haruslah dapat memuaskan konsumen, produk yang dibuat harus bermanfaat bagi kepentingan konsumen, dan desain produk serta rancangan harus sesuai dengan selera konsumen. Nah, sekarang karena tadi sudah pengenalan produk baru, sekarang hambatan pengembangan produk baru. Perusahaan yang melakukan pengembangan produk baru dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, maka di saat yang sama perusahaan pun harus memikirkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Beberapa faktor yang menghambat pengembangan produk, yaitu kekurangan gagasan mengenai produk, mahalnya proses pengembangan produk baru, kekurangan modal, siklus hidup produk yang lebih singkat, dan produk tidak dirancang dengan baik. Yang ketiga, strategi pengembangan produk baru. Strategi pengembangan produk baru dapat dikelompokkan menjadi reaktif dan proaktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi reaktif atau proaktif mencangkup ukuran dan pertumbuhan pasar,
perlindungan sebagai inovator, kekuatan dan kelemahan daya saing, posisi pasar perusahaan. Salah satu contoh dari strategi reaktif berupa strategi defensif, merupakan menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Strategi imitatif, mampu dengan cepat meniru produk baru. Strategi yang kedua tapi lebih baik, mampu memperbaiki produk baru bersaing. Strategi responsif, bereaksi terhadap permintaan konsumen untuk produk baru atau produk yang sudah diperbaiki. Kalau strategi proaktif itu berupa strategi litibang, berupaya mengembangkan produk-produk teknis yang unggul. Strategi pemasaran didasarkan pada memenuhi kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhinya. Strategi akuisisi, di mana perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Yang keempat, pentingnya pengembangan produk baru. Pengembangan sebuah produk mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan oleh produk itu. Menurut Stanton 1996, pentingnya pengembangan produk baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan daur hidup produk. Ada dua hal yang berkaitan dengan konsep daur hidup, membantu menjelaskan mengapa inovasi produk sangat penting. Pertama, setiap produk yang ada dalam perusahaan akhirnya tidak terpakai lagi. Yang kedua, keuntungan pada umumnya akan menurun karena usia produk semakin menua. Jika produk tidak diubah atau diganti, dan akhirnya perusahaan akan bangkrut. Yang kedua, ada produk menunjukkan laba. Pengembangan produk sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah direncanakan. Yang ketiga, ada pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Produk yang berorientasi pada pengembangan produk baru diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Pengembangan produk baru mencangkup semua kegiatan perencanaan dari produsen dan penyalur untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan pasar dan menentukan produk lininya. Adanya perencanaan produk baru ini akan mendorong perusahaan meningkatkan perolehan labanya atau paling tidak membuat laba menjadi stabil. Tahap-tahap dalam pengembangan produk baru terdiri. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelanggan, di bawahnya ada pemunculan gagasan, lalu penyaringan ide dan evaluasi. Terus analisis bisnis. Di bawah analisis bisnis ada pengembangan strategi pemasaran, terus pengembangan produk, pengujian pasar, komersialisasi yang paling bawah. Analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis-garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk baru dan proses produk baru. Yang kedua ada pemunculan gagasan atau ide. Pengembangan produk baru berasal dari penciptaan ide. Di dalam penciptaan ide tidak hanya seadanya saja, tetapi harus didefinisikan dengan jelas tujuan dari produk yang ingin dikembangkannya. Dan harus jelas juga apakah akan memodifikasi produk lama, membuat terobosan baru, atau meniru pesaing. Ide baru bisa dicari di berbagai sumber, misalnya dari konsumen, pesaing, ilmuwan, dan lain-lain. Yang ketiga ada penyaringan ide dan evaluasi. Tujuan langkah ini adalah untuk menyaring ide-ide yang buruk agar nantinya ide yang akan dikembangkan bisa realistis dan memungkinkan bisa diwujudkan secara nyata. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Yang keempat ada analisis bisnis. Dalam hal ini perusahaan memperkirakan biaya dan laba, serta mengevaluasi manfaat suatu produk baru dengan analisis break even, agar nantinya perusahaan mengetahui berapa produk yang akan dijual agar
impas dengan harga dan struktur biaya tertentu. Yang kelima ada pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Yang keenam ada pengembangan produk. Dalam hal ini, ide yang menarik akan dibuat konsep produk yang bisa diuji. Dari ide produk bisa dibuat beberapa konsep, lalu ilmuwan menguji apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan konsumen. Apabila konsepnya sesuai dengan tujuan, maka bisa dilakukan pabrikasi, dan jika belum, maka tim pengembangan membuat konsep baru dengan memperbaiki konsep yang lama. Jika produk yang sudah matang dan sudah melalui analisis bisnis, maka langkah yang selanjutnya adalah mengubah konsep produk tersebut ke dalam bentuk fisik. Hal ini akan menjawab pertanyaan apakah produk layak secara teknis dan komersil. Departemen peneliti dan pengembang harus mengembangkan satu atau lebih konsep produk agar nantinya mendapatkan satu model prototipe yang akan mewakili semua konsep produk. Setelah prototipe jadi, maka dilakukan fungsional dan uji konsumen. Yang ketujuh ada pengujian produk dan pasar. Pada tahapan ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan pengujian produk diantaranya pengujian tentang konsep produk, pengujian desain produk, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, pengujian laboratorium terhadap produk, dan pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Setelah manajemen perusahaan merasa puas dengan produknya, maka untuk lebih lanjut adalah pengujian pada tujuannya, yaitu mengetahui reaksi konsumen. Komersialisasi yang ke-8. Uji pemasaran memberikan cukup informasi untuk bisa mengambil keputusan apakah produk akan diluncurkan atau tidak. Adapun keputusan sebelum memasarkan diantaranya kapan produk yang akan diluncurkan, target pasar mana yang akan menjadi target di mana awal produk akan dijual, biaya yang dibutuhkan untuk pemasaran produk. Pengertian Quality Function Development. Quality Function Development merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. Lo Cohen dalam laporan penelitian Uswatun Hasanah pada tahun 2007 mendefinisikan QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. QFD meliputi seluruh komponen yang diterapkan dalam rencana pengembangan sekolah dengan target identifikasi. QFD sendiri adalah konsep pendekatan struktur dalam mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi konsumen dan menerjemahkannya ke dalam perencanaan yang spesifik untuk proses produksi atau manufaktur. QFD ini dibuat pertama kali pada tahun 1972 oleh Mitsubishi Shipyard di Kobe, Jepang, yang kemudian dikembangkan oleh Toyota dan para pendukungnya. Dan QFD merupakan satu-satunya sistem mutu konferensif yang bertujuan secara spesifik, yaitu memaksimalkan kepuasan konsumen dengan mencari kebutuhan konsumen baik yang jelas maupun yang tidak terucap oleh konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan dan rancangan dalam perusahaan. Mencangkup juga monitor dan pengendalian yang tepat dari proses operasional menuju sasaran. Manfaat QFD. Menurut Nasution 2001, QFD membawa sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan mereka secara terus-menerus memperbaiki kualitas dan produktivitas. Manfaat dari QFD antara lain fokus pada pelanggan. QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik.
Manfaat yang kedua adalah efisiensi waktu. KIFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasi dengan jelas. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. KIFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan atas konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Manfaat yang keempat adalah orientasi pada dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses KIFD adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Sementara menurut pendapat ASI 2003, manfaat utama KIFD yaitu menurunkan waktu proses, meningkatkan komunikasi internal, dokumentasi yang lebih baik, dan menghemat daya. Baik, terima kasih. Sekian dulu presentasi saya tentang desain produk dan jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dian Kamelia, terima kasih. Assalamualaikum.